Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masailul Jahiliyati. Sekarang kita masuk masail atau problem yang ke-18. Udah banyak ya, alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, as-saminata asyrata, masail yang ke-18. Tanaquduhum fil intisabi. Tanaqud itu kontradiksi, berlawanan, saling tolak. Fil intisab, di dalam intisab. Intisab itu menisbahkan atau menyandarkan diri. Misalkan dia ngakunya pengikut Syafi'iyah, tapi ternyata perbuatannya, ucapannya kontradiksi dengan sesuatu yang dia nisbatkan kepadanya, itu kepada Imam Syafi'i. Itu namanya tanaqud. Itu namanya apa? Tanaqud. Ya. Yantasibuna ila Ibrahim, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'a idharihim tarkat tiba'ih, bersamaan menampakkan diri atau mereka menampakkan diri meninggalkan mengikuti Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya yang ke-18 ini masih cabang dari yang ke-17. Ya, ketika mereka menisbatkan diri kepada para anbiya, tapi ternyata batil, dusta. Karena apa? Ya, ini masail furu'nya, cabangnya di ke-18. Ngomongnya ikut Ibrahim, tetapi tidak mengikuti ajarannya siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya pada ayat makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Ini ayat turun membantah orang Yahudi dan Nasara yang mengklaim saya ini atau Nabi Ibrahim ini adalah agamanya Yahudi, Ibrahim ini agamanya adalah Nasrani. Ya, mereka mengaku-ngaku. Kemudian masail berikutnya bersamaan dengan itu mereka kontradiksi dalam pengakuan. Itu yang disebut dengan apa? Tanaqud. Apa? Tanaqud. Kita ulangi. Tanaquduhum fil intisabi. Kontradiksi mereka di dalam penyandaran atau di dalam penisbahan. Yantasibuna ila Ibrahim, mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim alaihissalam ma'a idharihim tarkat tibaih. Bersama dengan itu mereka terang-terangan menampakkan meninggalkan Ibrahim, meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dipahami ya? Jadi yang namanya intisab itu menyandarkan diri kepada sesuatu. Misalkan dalam masalah fikih, antum fikihnya apa? Syafi'iyah. Berarti itu namanya apa? Menisbatkan diri. Ya, makanya nanti kalau di pelajaran nahwu ada namanya ya nisbah. Misalkan dia orang Jakarta, maka disebut Jakartiyu. Orang Indonesia, Indonesiu. Nah, berarti kalau Indonesia negaranya Indonesia, tapi orangnya berarti menisbatkan diri kepada sebuah negara, disebut dengan apa? Indonesiun. Kalau Pakistan, Pakistanu, itu negaranya. Orangnya yang menisbatkan diri atau masuk ke negara itu jadi warga negaranya disebut apa? Pakistanium. Atau pakai alif lam al-Pakistaniyun. Kalau nggak pakai alif lam, Pakistaniyun. Paham ya? Nah, Imam Syafi'i namanya Muhammad ibn Idris.
Kemudian ada laqabnya Asy-Syafi'i. Ketika dia nisbat kepada Imam Syafi'i udah Asy-Syafi'iyah. Nah, itu dikasih tak di sana. Bahwasanya mazhab fikihnya apa? Syafi'iyah. Kalau dia ikut Imam Ahmad menisbatkan diri fikihnya disebut dengan apa? Hanabilah bisa. Mafhum? Atau Ahnaf dan seterusnya. Itu namanya apa? Nisbah. Makanya kalau belajar hadis banyak nisbah. Dia orang Mekah namanya Makkiyu. Orang Madinah Madaniyu. Ya, orang Ausiyu, orang Hazrajiyu dan seterusnya. Itu disebut dengan apa? Ya, nisbah atau menisbatkan diri. Betawi jadi apa? Batawiyu apa? Batavia. Ya, Jurumudi berarti apa? Al-Jurumudiyah seharusnya itu. Ya, baru murojaah lagi kemarin. Kalau dianya pakai Jurumudi maksur, maka nggak boleh Jurumudiyu, tapi Jurumudiyah. Ya, nanti direvisi bukunya. Bikin nahu tapi salah dalam nahu ya. Dan dia direvisi. Seharusnya Mulki bin Khalil Al-Jurumudiyah. Ya kan Jurumudi wajah. Jadi nggak bisa Jurumudiyu. Ada yang kritik, alhamdulillah. Ya terima kan, kalau dikritik, kalau benar udah terima. Namanya saran kritik, ngapain tujuannya? Supaya membangun, supaya kita betul-betul apa? Ilmiah itu. Ini dikritik marah. Ya dikasih saran malah galakan dia. Ya nanti nggak berkembang jadi. Tidak berkembang. Ya katakan saja saya salah, oh iya lupa ini pelajaran ini nggak dapet apa, lupa murojaah. Ya nanti tinggal direvisi. Ya walaupun masih ada banyak tuh 200 lagi. Nantilah mungkin dicetakan kedua dia direvisi. Ya jadi kebiasaannya orang-orang jahiliyah dulu, terutama orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dibantah oleh Allah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Itu satu sisi. Satu sisi ketika dia sudah bilang saya ikut Ibrahim, tetapi kenyataannya malah menyelisihi agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini disebut intisab batil, intisab kadzib, dusta. Ya, penyandaran dia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini dusta. Karena yang terpenting sekarang yang dilihat adalah realitanya gitu, hakikatnya. Bukan hanya sekedar apa? Penisbatan. Gampang kalau cuma ngomong mah saya ikut Nabi Muhammad. Ya, tapi yang dilihat apa? Buktinya. Dan ini fitrah sekali lagi. Misalkan saya polisi, mana buktinya? Kan itu yang dilihat. Saya pilot, tapi nggak bisa bawa apa? Pesawat. Kalau nggak bisa bawa mobil mungkin masih dikasih dispensasi nih, ya. Tapi dia ngaku pilot tapi nggak bisa bawa pesawat. Kan yang dilihat apa sekarang? Ya buktinya itu, pengakuannya itu hanya sekedar di lisan, tapi benar atau tidaknya dilihat dari apanya? Ya kenyataannya, realitanya, aplikasi dia dari sebuah penisbatan. Mafhum? Ya, jadi seharusnya kalau dia menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya seharusnya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dari apa saja? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan juga para pelakunya. Malah dia melakukan apa? Kesyirikan. Diangkat Uzair jadi sembahan selain Allah, diangkat Isa sebagai sesembahan selain Allah, diklaim Isa adalah Allah, ya diklaim Isa adalah anaknya Allah, diklaim Isa adalah satu dari yang tiga atau salisus salasa, tiga dari yang tiga. Nah, ini kan gak sesuai dengan apa yang dia nisbahkan. Ya, begitu juga di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, katanya ngakunya Yahudi, orang-orang Bani Israel ngikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut dengan agama Ibrahimiyah.
Ya kayak di Dubai apa di Emirat tuh, bikin rumah ibadah dempet. Ada musola, ada masjid, ada gereja, ada apa? Sinagog. Apa sinagog? Tempat ibadahnya Yahudi. Dempet satu komplek gitu. Karena alasannya ini semua agamanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Turunannya dari siapa? Ibrahim alaihissalam. Dulu di awal dakwah Nabi Muhammad SAW untuk membaik-baikin siapa tuh? Yahudi. Ya katanya dia ikut siapa? Nabi Ibrahim. Seharusnya kiblatnya kemana? Ka'bah. Karena Ka'bah dibangun oleh siapa? Ibrahim alaihissalam. Tapi nggak mau dia ingkar. Ya sudahlah, kita kemana kiblatnya? Aqsa. Ya berapa bulan itu? Hampir 2 tahun kurang. Nanti bisa dicek di dalam sirah. Untuk baik-baikin siapa itu? Yahudi. Ya supaya mau masuk apa? Islam. Tapi kenyataannya malah makin jadi, malah makin apa? Kufur. Ada hikmah di balik itu. Ya untuk mempertegas bahwasanya Islam itu punya identitas. Gitu. Ya bukan berarti untuk ngajak orang malah kita terjun ke padanya. Berbeda ketika itu lagi proses berdakwah. Tapi setelah agama disempurnakan, mafhum, tidak ada lagi yang namanya ya saling mengalah atau toleransi, tidak. Tapi itulah awal kali proses yang namanya apa? Berdakwah. Ya Nabi sampai rindu ngadep ke mana? Ka'bah. Tapi akhirnya ya Allah kabulkan juga. Ketika melihat orang-orang Yahudi begitu ingkarnya. Sama diajak haji juga nggak mau. Padahal haji ini termasuk ajaran syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dusta di dalam klaim pengakuan ada kontradiksi padanya. Maka ini termasuk sekali lagi perkara-perkara jahiliyah. Ya, begitu juga zaman sekarang banyak nih syekh bukan hanya menyinggung satu kelompok atau komunitas, tidak. Ya, tapi syekh membuat ini karena memang begitulah keadaan masyarakat ketika jahiliyah dan sekarang ternyata muncul lagi. Ya, ada orang yang ngaku ikut Hanabilah, baik dalam fikih dan juga dalam akidah. Nggak taunya dalam akidah rusak dalam bab asma wa sifat. Melakukan tafwid. Tafwid itu menyandarkan makna dan hakikat. Mengklaim itu punyanya siapa? Itu ajarannya siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Dusta. Ya, betapa banyak Imam Ahmad menjelaskan ya Allah memiliki nama, memiliki sifat, ini artinya, ini maknanya. Adapun yang diserahkan adalah hakikatnya. Maka dalam belajar asma wa sifat pahami ada 3 poin: lafaz, makna, dan hakikat. Ya, lafadznya misalkan as-sami', itu lafadznya kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya apa? Ya Maha mendengar. Itu artinya. Jadi ya, artinya apa? Maha mendengar. Tapi bagaimana hakikatnya Allah mendengar, teknisnya seperti apa? Allah mendengar semua suara dari makhluk-makhluknya. Suara yang paling kecil sekalipun, yang tak nampak gitu, yang tak terlihat dan seterusnya. Ya, apa yang ada di dalam hati kita Allah mengetahuinya, mendengarnya. Bagaimana teknisnya ini kita tidak ngerti. Serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mufawwidah mengatakan lafadznya ditetapkan untuk Allah, tapi kalau ditanya artinya as-sami' wallahu alam bimuradih. Ya, hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Nah, ini percuma berarti Al-Qur'an diturunkan kalau nggak ada artinya. Ya, padahal Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab yang sangat mubin, sangat jelas. Ya, yang betul-betul dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun, orang baduinya sekalipun ngerti, paham. Ini menjelaskan bahasa Arab, bahasa yang mudah dicerna, yang mudah dipahami. Ya, nggak berani bilang Maha mendengar. Ya udah bilang aja sami'. Nanti rusak. Ya, efeknya banyak, ini berat. Berarti nanti Nabi yang mengajarkan kepada sahabat cuma lafaz, tidak mengajarkan apa? Makna. Ya, padahal ya Nabi itu sangat semangat mengajari sahabatnya melebihi lafaz-lafaz yang disampaikan. Ya, percuma kalau lafaz doang artinya nggak tahu. Ya, sama aja kayak ngajarin beo. Ya, tahu beo? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kalau ditanya artinya tahu beo? Nggak tahu.
Ya, ada perempuan cantik dia bilang cantik, cantik. Ya, kok bisa gitu ya burung ya? Ya, Allah yang punya kuasa. Tapi apakah dia tahu artinya cantik, assalamualaikum, selamat pagi? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Ya, berarti itu nanti ada tuduhan lawazimnya Nabi hanya mengajarkan lafadznya, tapi tidak tahu apanya artinya. Berarti nanti juga sahabat mengajarkan hanya lafadznya, artinya nggak tahu. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Syekhul Islam menegaskan mufawwidah termasuk asyar ahli bidah. Ahli bidah yang paling jelek, yang paling buruk. Karena konsekuensinya apa? Al-Quran tidak memiliki makna, tidak memiliki arti. Percuma Allah katakan afala yatadabbarunal Quran. Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kira-kira tadabbur Al-Quran itu makna atau lafaz? Ya, yang terpenting adalah apanya? Maknanya. Kita disuruh untuk mentadabburi Al-Quran oleh Allah SWT. Terus artinya nggak ada. Siapa yang mau ditadabburi? Ya, kan konsekuensinya apa? Rusak. Ya, dan sekarang muncul yang disebut dengan Hanabilah judud. Ya, biasanya yang suka bikin-bikin acara atau daurah online fikih apa? Hanabilah. Nggak taunya di dalam masalah asma wa sifat ya rusak. Mereka berpemikiran apa? Ya tafwid. Tafwid itu menyerahkan arti dan makna. Begitu juga hakikat. Oh, artinya aja diserahkan kepada Allah, apalagi hakikatnya. Mafhum? Lah nggak beda jauhnya nanti dengan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Menetapkan nama tapi tidak menetapkan apa? Sifat. Ya sudah, Allah punya nama A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau ditanya artinya, sifatnya nggak ada. Ya, tapi mufawwidah lebih halus. Kita serahkan ada artinya, tapi kita serahkan kepada siapa? Ada Allah. Halus. Padahal ujung-ujungnya ya nggak ada artinya. Ya, ini dusta di dalam apa? Penyandaran. Ya, begitu juga orang-orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya, kalau fikih betul kita ambil dari apa? Syafi'i. Tapi kalau akidah tunggu dulu. Ya, yang lebih mengumpulkan akidah dengan begitu detail adalah imam mereka, misalkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kan aneh. Duluan siapa antara Imam Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari di tahun 300-an ke atas. Atau mau 400. Kok bisa ya apa maksudnya zaman belakang akidahnya lebih bagus. Ya, itu dari satu sisi akidah rusak. Fikihnya juga terkadang ngomongnya doang Syafi'iyah, tapi kebanyakan tarjihatnya malah ulama-ulama belakangan yang memang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah tapi banyak terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat dan seterusnya. Ini namanya apa? Tanaqud. Tanaqud itu apa? Kontradiksi, berlawanan. Sini ya. Misalkan kayak dulu misalkan anak sekolahan gitu, misalkan SMA mana gitu, tapi kelakuannya tidak mencerminkan apa ya visi misi apa sekolahnya. Ya, ini kan dianggapnya bodoh dia nih. Gimana nih, gak bangga nih. Ya, sama ini juga kalau dalam babnya lebih umum, katanya menisbatkan diri kepada apa? Islam. Tapi kelakuannya apa? Tidak sesuai dengan Islam. Ya, walaupun bukan disalahkan Islam ya, tapi yang disalahkan adalah individunya. Begitu juga banyak kasus ya, menisbatkan diri kepada salaf dalam hal apa? Iman, dalam hal akidah, dalam hal tauhid. Ternyata hanya sebuah apa? Klaim pengakuan. Setelah diperiksa lebih lanjut, akidahnya apa? Rusak. Akidahnya apa? Rusak. Begitu juga banyak yang menisbatkan diri kepada dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tapi malah membantah syekhnya sendiri. Kan gimana ceritanya ini? Nah, ini namanya apa? Tanaqud. Ini namanya apa? Kontradiksi. Apalagi mengambil kalam secomot-secomot, sepenggal-sepenggal. Ya, sebagaimana yang tadi Anda bilang di grup, nggak ada kontradiksi antara fatwanya Syekh Fauzan yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja tidak bisa menempatkan fatwa sesuai dengan apa ya? Kondisinya, keadaannya. Ya, terus mau dibuang tuh fatwa yang banyak itu, diambil yang apa? Yang satu. Katanya ngikuti Syekh Fauzan, ngikuti ulama kibar.
tapi kibarnya ternyata yang hanya menurut mereka saja di dalam komunitas. Ini namanya apa? Ya, jahiliyah. Ini namanya apa? Jahiliyah. Jadi nggak ada kontradiksi. Kalau saya bilang misalkan ada uzur di situ, ya lihat dengan konteks kalimatnya sampai lengkap. Oh, ternyata beliau sedang berbicara tentang mahkamah syariah. Pengadilan mahkamah syariah itu sudah jadi bahasa Indonesia, Mahkamah Agung, MA. Yang paling tinggi apa di Indonesia? MA. Apa Mahkamah Konstitusi? Apalah itulah. Sidang dia di sana. Ya namanya sidang, nanti diinterogasi, hadirkan saksi, ditanya dia, kenapa kamu melakukan ini? Ya kira-kira motifnya apa? Kan begitu. Ya, tapi dalam bab penamaan nggak bisa lepas. Ya, emang dia pelakunya. Sedang ya. Nggak ada dispensasi. Oh ini maling. Oh bukan, ya bukan maling. Ya akhirnya nggak ada yang ditangkap nanti. Siapa yang mau ditangkap? Nggak ada. Mana pelakunya? Mana pelakunya? Nggak boleh, hati-hati lu ngasih orang maling-maling. Ya, belum tentu dia maling, belum tentu begini niatnya, lihat. Nanti berbalik lu, kena ke lu. Wah, ditakut-takutin. Ya, malah jelas-jelas di depan mata itu. Mafhum? Ya. Ya sudah ditangkap, dia seharusnya kemudian diadili di sidang. Tetap nanti dia dimintai tobat karena dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Tetap diminta apa? Bertobat. Anggaplah dia betul-betul bodoh, ya sudah. Nanti dibebaskan tanpa dihukum. Tinggal dibuat perjanjian kalau melakukan lagi akan begini dan begini. Dapat dispensasi dia. Dan itu kerjaannya hakim, qadhi, ulama, bukan semua orang. Ya. Ini semuanya diglobalin. Dalam bab penamaan juga tidak boleh individu masing-masing orang, apalagi di awam, apalagi penuntut ilmu baru. Ya. Terus gimana kita mau nanyanya? Harus ke lajnah dulu, nanya, bikin surat. Ya Syekh, saya punya teman tetangga namanya si fulan. Ya, kapan mau dijawab? Ya, karena tidak belajar akidah yang apa? Yang benar gitu. Ya, makanya kadang ada kontradiksi juga pertanyaan. Ya, bagaimana hukumnya misalkan ini tadi, apa bedanya irja dengan hati-hati mengkafirkan? Ini kan nggak punya fondasi yang kuat. Gimana jawabnya juga? Satu doro juga nggak akan cukup. Ya, perlu dia apa? Dipahami sisi-sisi masailnya gitu. Jadi dilihat konteks kalimatnya gitu. Ya, kalau misalkan adu banteng saja, ya nggak akan selesai. Yang ini bawa fatwa tidak ada uzur, yang ini bawa fatwa apa? Ada uzur. Terus masing-masing dua kelompok ini nggak tahu masalah. Yang ada hasilnya apa? Bingung semua jadinya. Oh iya ya, yang ini bilang ada, yang ini bilang nggak ada. Akhirnya sampai pada kesimpulan, wah syekhnya ini kayaknya udah tua ini. Ya, udah 92 sih umurnya. Ya, jadi jawabannya apa? Ganti-ganti. Hari ini jawabnya ada, besok nggak ada. Sebenarnya yang salah bukan syekhnya, yang salah enteknya. Ya, ini kalau mau adu banteng nggak akan selesai. Udah, kita jelaskan saja. Ini dalam bab ini dalam bab ini. Ya, makanya saya juga dalam bab negeri akhirat, ya sudah itu serahkan kepada Allah, selesai. Bahkan kalau mau gampangnya kita hanya dibebani dalam bab penamaan, urusan hukuman serahkan kepada qadhi, selesai. Jelas, serahkan kepada mahkamah, selesai. Urusan akhirat serahkan kepada Allah. Sudah. Ya, akan enak jadinya, jelas. Poin-poinnya tuh masuknya dari pintu mana tuh biar apa? Biar jelas. Jangan terombang-ambing, dapat foto ini bingung lagi, dapat foto ini bingung lagi. Ya. Maka kuatkan namanya pondasinya, mana bab yang namanya penamaan itu orang dinamai sesuai dengan namanya perbuatannya, kegiatannya, aktivitasnya. Begitu. Adapun bab hukuman, ya bisa jadi dapat apa? Uzur, bisa jadi dapat dispensasi karena kebodohan dia. Nah, gitu. Jadi banyak yang menisbatkan diri kepada dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, nggak taunya kelakuannya apa? Ya, kontradiksi. Ya, bertolak belakang 180 derajat. Syekhnya lari kemana, dia apa? Larinya kemana. Tapi kan masalahnya Syekh ini udah punya nama gitu. Ya sudah masyhur dakwanya barokah itu. Jadi diambillah nama supaya betul-betul diklaim dakwahnya dia adalah dakwah tauhid. Dakwahnya dia adalah dakwah ya pembaharu. Enggak taunya isinya apa? Racun kan gitu.
Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Syekh Muhammad termasuk masail jahiliyah. Tanaquduhum fil intisab. Kontradiksinya mereka di dalam penisbahan. Mereka menisbatkan diri kepada Ibrahim, tapi kenyataannya malah menampakkan diri menentang, melawan dari mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan yang Anda gaungkan itu Anda gak pernah mencela keikhlasan dia. Anda yakin mereka orang-orang paling ikhlas di dalam berdakwah. Ya, tapi ikhlas saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Tapi bagaimana niat ini dibarengi dengan yang namanya mutaba'ah, kan gitu. Dan ini yang baru belajar tentang dini Islam, baru mengenal salaf, pasti ngerti benar. Namanya ibadah pasti harus terpenuhi dua syarat, adanya ikhlas dan namanya apa? Mutaba'ah. Ya. Adapun dia ikhlas atau tidak ikhlas, ya itu bukan kita yang bisa begali-gali, nggak tahu. Dan Anda yakin insyaallah 100% mereka orang ikhlas dalam berdakwah. Insyaallah taala. Tapi sekarang kenyataannya ada nggak mutabaahnya? Kesesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dijelaskan oleh para salaful ummah, kan itu. Serius ya? Kadang wah, ini pengen tenar ini kayaknya nih, pengen mengalahkan ustadz-ustadz yang besar. Terus gimana ceritanya? Lu tahu isi hati lu kan nggak tahu. Ya, ada yang bilang lagi, ini mah pengen dapat duit kayaknya. Duit dari mana? Yang ada juga malah nggak ada taklim kan gitu. Ya, nggak ada panggilan, nggak ada job kata orang-orang. Ya, malah belangsak misalnya. Ya. Jadi kadang tuduhan-tuduhan saja gitu, kalah di dalam argumen. Ini termasuk karakternya ahlul bidah. Ketika kalah argumen, malah yang diserang sisi-sisi yang lain gitu. Ya, entah perkara-perkara apalah dibawa-bawa lah. Ya, ada yang unik lagi. Wah, itu mah FOMO. Apa lagi FOMO? Anak tani ini. Di apa? Google apa itu FOMO ya? Itu mah katanya ya star syndrome. Waduh, gimana tuh? Memang gali-gali hati kan. Udah dijelasin A, B, C dengan gamblang, malah jawabannya ngalor ngidul. Ya, sampai lupa lagi tuh apa FOMO itu apa? Ikutin tren aja ya, lagi rame ya biar dia naik pansos, naik akhirnya banyak namanya gitu. Nah itu apa? Tuduhan-tuduhan yang tak mengarah, yang tidak terbukti apa kebenarannya. Maka sekali lagi bukan kami menuduh ya niat mereka, keikhlasan mereka. Anda yakin mereka orang-orang yang paling apa? Ikhlas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak ada satu poin yang lain, itu mutabaahnya. Mutabah itu kecocokan, kesesuaian dengan apa yang dibawa, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana prakteknya yang diterapkan, yang diajarkan kepada para sahabat, terus turun temurun sampai hari ini. Apalagi di babnya akidah, babnya tauhid, pasti segamblang-gamblangnya, ya seterang-terangnya matahari gitu, jelas. Sudah ya? Nah ini masail yang keberapa? 18, mereka kontradiksi di dalam penisbah. Jadi intinya pengakuan saja tidak apa? Tidak cukup. Makanya ada penyair katanya, ya semua ngaku kekasihnya siapa? Laila. Ya, cuma ngaku doang, saya kekasihnya Laila, saya kekasihnya apa? Laila. Tapi Laila nggak ngakuin. Ya, karena ada standarnya Laila ini. Ya, punya standar, punya SOP. Kalau ingin ngaku-ngaku jadi apanya? Kekasihnya gitu. Sudah ya? Laila pasangannya siapa? Majnun. Majnun ini nama lelaki katanya ya. Namanya Majnun. Ya, namanya siapa? Majnun. Karena saking tergila-gilanya dengan perempuan, ya jadi kalau orang gila disebut apa? Majnun. Ya, asalnya katanya nama orang, namanya siapa? Majnun. Ya. Namanya orang kasmaran gimana sih? Ya, jadi kayak orang gila, kayak orang apa? Stres. Ya, apalagi kalau cintanya ditolak kan gitu. Udah kayak ayam bengong. Nggak makan, nggak ini. Ya. Akhirnya setiap orang yang begitu dikatain apa? Majnun. Kalau di Yaman ada namanya motor Majnunah. Ya, motor yang buat ngangkut galon itu motor apa? Yang kayak piar gitu, namanya Majnunah. Keren ya namanya.
majnunah. Nah, insyaallah. Terlanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah at-tasi'ata asyrata. Masail yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dhi salihina. Qadah itu artinya mencela. Ya, menjatuhkan gitu. Pada sebagian orang-orang saleh bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Disebabkan perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada orang saleh tadi. Ya. Jadi yang kena imbasnya malah orang saleh. Gara-gara ada pengikutnya yang berbuat perbuatan jelek. Ini pun sekali lagi termasuk karakternya orang-orang apa? Jahiliyah. Ya, misalkan ini ada pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya ini membuat perbuatan-perbuatan apa? Bid'ah. Yang dicela siapanya? Nabi Muhammad SAW. Disebabkan pengikut-pengikutnya ini berbuat apa? Kejelekan. Ya, padahal yang namanya kejelekan munculnya bukan dari yang diikuti, itu Nabi Muhammad, tapi muncul pertama kali dari pengikut. Maka seharusnya yang dicela siapanya? Pengikutnya gitu. Nah, itu maksud dari ya masail yang ke-19. Mereka orang-orang jahiliyah mencela atau menjatuhkan. Qadah itu kalau di dalam ilmu mustalah, qadah itu artinya seperti mengkritik gitu. Ya, atau menjelek-jelekan, atau bahasa kasarnya lagi membunuh karakter. Itu qadah. Nah, itu apa? Qadah. Misalkan kita lagi ngebahas rawi nih. Ini rawinya gimana sih, atau tidak? Maka kita kumpulkan kalimat-kalimatnya, kalamnya para ulama tentang orang ini. Ya, kalau dipuji semua, alhamdulillah ini orang bagus. Ini sedikit belajar mustalah. Kalau dicela semua, berarti apa, ini orang yang apa? Jelek. Yang repot itu yang satu muji, yang satu apa? Mengkritik, mencela. Nah, disitulah nanti akan dibuat kaidah-kaidahnya. Ya, dan kaidah yang umum yang membawa bukti, mafhum? Ya, itu lebih dikedepankan ketimbang yang tidak membawa bukti. Apapun ya, mau pujian, mau celaan, kalau dia memang membawa bukti-bukti yang valid, mafhum, maka yang dikedepankan yang bawa apa? Bukti. Walaupun memang kasus masalahnya lebih banyak kontradiksi antara yang memuji dengan yang mengkritik. Ya, kalau pujian itu rata-rata global aja. Oh, orang ini bagus, gitu. Oh, orang ini ahlus sunnah, gitu-gitu aja. Tapi yang mengkritik biasanya yang bawa apa? Bukti, yang bawa hujjah. Maka yang membawa hujjah ini muqaddam, lebih dikedahukan, dikedepankan ketimbang yang sekedar memuji secara global. Ya, gampangnya gini aja, kalau antum belanja di marketplace, di online, pasti buka apa tuh namanya? Ulasan. Ya enggak? Pas dibaca ulasan, oh jelek barangnya nih, wah nipu, semuanya komennya jelek. Kira-kira antum beli? Enggak lah. Ya, tapi komennya bagus, wah barangnya sesuai dengan gambar, bagus, kuat, wah banyak pujian-pujian. Kira-kira antum pilih yang mana? Pilih yang mana? Apa tindakan antum? Mengiyakan kan? Beli. Sekarang baca komen, baca ulasan, ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus. Kira-kira antum gimana sikap antum tuh? Walaupun nggak belajar mustalah nih ya, ada kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang merupakan kehidupan sehari-hari itu 3. Ilmu mustalah, ilmu usul fikih, dan ilmu bahasa. Itu tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Cuma saja penamaannya itu yang kita bikin bingung. Karena dalam keharian seharian kita nggak ada itu penamaan-penamaan. Tapi sudah tertanam sebagai sebuah fitrah. Sebenarnya sudah tertanam sebetulnya. Contohnya bahasa Arab ya. Orang Arab dulu nggak ada tuh ceritanya fa'il, mubtada, khobar, isim, fi'il, nggak ada. Tapi dia tahu, oh ini apa? Isim, tapi nggak tahu namanya apa itu isim. Misalkan fa'il pasti dibaca doma, dia tahu bacanya doma, tapi nggak tahu itu namanya fa'il. Sudah tertanam, karena bahasa itu adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham itu berarti apa? Ya Allah tanamkan dalam jiwanya. Nggak ada ceritanya, yuk kita ngumpul, yuk kita bikin huruf. Kalau begini A ya, gitu. Ya, terus kalau begini B, terus kalau begini C.
Nanti kalau ketemu ini by aba, ba gitu. C aja, ca, baca. Nggak ada. Itu semuanya ilham. Ya, mau dia yang di Prancis diilhamkan bahasa Prancis, yang dia ke Jepang sunut-susnya sampai bahasa-bahasa Afrika yang peletak-peletok juga, itu semuanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilham? Ya kayak lebah baru keluar dari sarang langsung bisa apa? Nyari madu. Nggak ada diajarin dulu, sekolah dulu. Nah, sekolah ya. Belajar bikin apa, nyari madu. Nggak ada. Udah pinter bikin rumah dia. Ada yang ngajarin, Hiro? Hah? Burung pelatuk misalnya bikin sarang. Sini kursus apa itu? Pelatuk ya, kita latihan ini nih, paruh biar kuat nih, petok. Ya, nah, itu sudah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal apa? Bahasa. Ada berapa banyak bahasa coba di dunia ini? Indonesia aja hampir 700 mungkin. Ya, belum lagi negara-negara apa? Yang lain. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu-ilmu alat tadi. Ilham dari Allah. Misalkan orang Baduy dulu ngomongnya, Ja'a Muhammadun ilal madrasati misalkan. Itu sudah langsung otomatis Muhammadun ilal madrasati. Enggak usah belajar ya. Hanya saja orang belakangan diteliti, lah ini kenapa bacanya dhammah, ini kenapa bacanya kasroh. Ya sudah kita kasih nama, ini fa'il, ini majrur, ini marfu dan seterusnya. Itu yang bikin bingung sebetulnya. Tapi secara fitrah sudah ada. Kayak tadi, antum belanja, dibaca ulasan dulu, wah bagus ulasannya, beli. Baca ulasan saya jelek, amin, tinggalkan. Yang bingung, waduh, ini bilang bagus, ini bilang jelek. Pasti antum akan lihat ya netizen yang bawa bukti. Wah ini nih dia bilang jelek, kenapa difotoin ininya lewat, ininya patah, ininya begini. Udah nasikoh nih sama dia nih. Anda nggak beli barangnya nih, cari yang lain. Itu ilmu mustalah itu sebetulnya. Ilmu mustalah. Misalkan dalam masalah ustadz, ada yang bilang ustadz ini bagus, ahlus sunnah. Wah, ada lagi yang bilang enggak, itu bukan ahlus sunnah. Ya, seharusnya sikap antum itu apa? Kalau sesuai dengan fitrahnya bagus. Ya, lihat data kan gitu. Ya, yang bilang bagus apa datanya? Ya udah bagus doang. Lihat aja tuh, alimnya aja innalhamdalillah. Waduh. Masa dengan innalhamdalillah doang ahlus sunnah? Ya enggak. Ya, tapi yang bilang dia irja misalkan, wah, bawa buktinya banyak. Kalamnya para ulama satset jelasin masailnya begitu detail, begitu runut. Maka kalau orang fitrahnya lurus, pasti akan pilih yang mana? Yang bawa data gitu. Ya, tapi kalau karena fitrahnya sudah miring gitu kan, akhirnya ya sesuai hawa nafsu. Masa sih ustadz saya begini? Oh, dia kan ustadz besar. Ya, yang membawa salafiyah ke Indonesia, ente baru orang kemarin. Ya, repot kalau begitu urusan. Nah, Imam Bukhari aja di usia berapa tahun? 10 tahun. Ya, ketika gurunya bilang hadatsana fulan an fulan, kan salah. Langsung angkat tangan dia. Temen-temennya tekek lo gitu kan ibaratnya. Anak kecil diem aja katanya. Masih kecil katanya. Ya, guru yang bijak, tenang nih, jangan main begitu aja. Ya, kenapa kamu bilang saya salah? Mana buktinya? Disebut sama Imam Bukhari walaupun umur 10 tahun. Seharusnya yang benar an fulan. Ya, kata Imam Bukhari ditantang, cek lagi coba catatannya. Wow, digituin sama Imam Bukhari. Padahal baru umur berapa tahun? 10 tahun. Pas dicek, benar ternyata. Bersama siapa ke Al-Haq? Imam Bukhari kecil. Coba kalau kata gurunya, ya lu masih kecil, jangan ngomong, jangan berisik, dengerin aja. Orang-orang gede aja diam aja. Lu orang kecil. Ya, tapi kan dia bawa data, dan syekhnya juga kan orang alim. Ya, tahu bersikap, bagaimana bersikap. Coba kalau Imam Bukhari cuma bilang salah, terus tanpa bilang buktinya, ya pasti syekhnya juga akan membela siapa? Hadirin yang lain. Tapi karena syekhnya, karena Bukhari kecil, bawa data, hafalannya kuat luar biasa, pas dicek ternyata benar, saya yang salah. Masya Allah, tong, barakallahu fiik ya. Ya mungkin didoain kali ya nanti sama gurunya, semoga lu jadi orang besar, jadi ulama besar, jadi begini-begini. Ya, kan begitu enak ya. Ya kalau teori mah betul enak, yang repot adalah apa ya? Praktek. Tapi pahami ya, ada nilai-nilai yang memang ditanamkan di dalam jiwa kita itu,
Mafhum tertanam memang sudah secara fitrah, nggak usah mikir-mikir, secara fitrah sudah. Cuma masalahnya kadang fitrahnya ini diganggu oleh setan, digodain, diwaswas oleh setan, akhirnya apa? Ya begitulah, ya keluar dari yang namanya apa? Fitrah. Ya kalau tuh belum bisa sanggup nyari, ya udah diam aja dulu mungkin. Tapi sampai kapan diam terus? Ya diombang-ambing, pusing lah orang, ada masalah nggak diselesaikan. Ya ada masalah selesaikan pelan-pelan. Ya apa sih maksudnya begini, kan enak. Ya. Mafhum, ini apa masail jahilah yang berapa? 19. Mereka mengkritik, mencela habis-habisan sebagian orang saleh disebabkan perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada orang saleh tadi gara-gara perbuatan jeleknya. Kaqadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang Yahudi dan Nasara mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara banyak pengikutnya yang melakukan perbuatan jelek. Ya seperti ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah dan yang lainnya. Ini dijadikan bahan, ya digoreng oleh siapa? Oleh Yahudi dan Nasara untuk menghabisi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk apa? Masail apa? Jahiliyah. Ya, karena juga ada Syekh Muhammad itu digoreng habis-habisan, disikat gara-gara ada orang-orang yang baca kitabnya beliau kemudian tanpa bimbingan ulama akhirnya jatuh ke dalam perbuatan Khawarij. Jadi orang Khawarij juga pakai bukunya siapa? Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, akhirnya dicelalah siapa? Syekh Muhammad ini takfiri, Syekh Muhammad ini suka mengkafirkan dan begini-begini. Tuh lihat tuh kelakuannya tuh. Ya, yang ditangkap oleh Densus. Ya, ternyata yang dipelajari Qaidul Arba. Tapi ada juga ini unik, ditangkap pelajarannya apa? Tuh lihat tuh, lurus luguh pelajarannya tuh. Wah, jelas ini teroris ini masih. Ada pelajaran lurus luguh jadinya. Yang disalahinnya Saudi. Ya, karena lurus luguh dari mana? Saudi. Ya, ini termasuk apa? Jahiliyah. Sama orang Yahudi itu sangat benci dengan Nasara. Ya, disikat habis-habisan agama Nasara dan juga Nabi Isa alaihissalam gara-gara perbuatan orang-orang yang menisbatkan diri atau masuk ke dalam agamanya Nasara malah bikin salib. Ya, padahal jelas-jelas di Taurat itu nggak boleh Tuhan itu dibuat, dibentuk dan seterusnya ya dengan simbol-simbol nggak boleh. Tapi dibuatlah dengan apa? Salib. Atau mereka menyatakan Allah adalah Isa. Ya, atau Isa adalah anaknya Allah gara-gara ya oknum-oknumnya itu. Akhirnya ini dijadikan bahan oleh orang-orang Yahudi untuk menghabisi siapa? Ya Nabi Isa alaihissalam. Ini termasuk karakternya apa? Orang-orang apa? Jahiliyah. Padahal yang salah siapa? Yang kena imbasnya siapa? Kan begitu. Jadi ya, makanya kadang ya pihak Saudi aja kalau berbuat itu betul-betul hati-hati gitu, karena bisa jadi disalahpahami, kemudian ada orang yang berbuat kerusakan, malah yang kena siapa? Saudinya. Ya, ini termasuk karakter apa? Orang-orang jahiliyah. Kayak tadi sama juga banyak ya dari umatnya Nabi Muhammad firqah-firqah yang sesat, tapi ini digoreng ya habis-habisan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasara dan yang lainnya untuk menghabisi apa? Islam, untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun termasuk karakter orang-orang apa? Jahiliyah. Padahal kalau mau yang disikat seharusnya siapanya? Oknumnya ini kan gitu. Karena yang berbuat salah siapa? Oknumnya ini. Kan begitu. Ya, malah yang disalahin siapanya? Gurunya. Malah yang disalahkan adalah yang diikutinya, itu Nabi Muhammad atau tadi Nabi Isa. Malah yang disikat, dihabisi, dicela, dikritik ke sana. Ini termasuk sekali lagi ya karakternya orang-orang apa? Jahiliyah. Sama ya, agamanya Islam begini sama menyembah berhala tuh. Lihat tuh orang-orang sufi tuh. Ya, lagi diapain, lagi ngapain di kuburan. Apa bedanya sama orang-orang Nasoro katanya. Jadi yang disikat adalah apa? Islam. Dan seterusnya dari oknum-oknum yang berbuat kerusakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup sampai di sini. Kita ambil dua masail. Masail yang pertama, kontradiksi mereka di dalam menisbatkan
ya ngomongnya mah nisbah ke A, ke fulan dan seterusnya, tapi kelakuannya malah bertolak belakang. Adapun yang ke-19, mereka mencela orang-orang saleh disebabkan ada oknum-oknum ya dari pengikutnya yang berbuat apa? Kejelekan. Ya, walaupun terkadang ini dijadikan senjata, misalkan ya ada oknum banser misalkan jangan salin kami, ya tapi salahkan namanya ya status ini benar kan kaidahnya, tapi ya penempatannya yang apa? Salah untuk membela namanya, organisasinya dan seterusnya. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan? Barakallahu fiik. Fadhal. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Besok insyaallah Sahih Bukhari ya. Nanti kita bikin bagan ya. Macam-macam iman atau apa tingkatan-tingkatan iman. Anggap lagi kita bikin akreditasi gitu. Ya, jadi kita juga perlu diakreditasi nih. Apakah akreditasi A, B, atau C? D ada nggak sih akreditasi? Sampai C aja lah ya. Nah, nanti kapan jadi A, kapan jadi B, kapan jadi apa? C. Tapi kalau diakreditasi yang paling rendah C. Ya udah berarti dari yang C dulu. Ya. Nanti kapan menikah jadi apa? B. Kapan menikah jadi apa? A. Nanti kita bahas supaya tahu arah hidup kita tuh kemana itu. Ya sudah di mana nih akreditasi kita nih? Ya apakah nggak ada sama sekali? Wah bahaya ini. Ya minimal C lah, minimal punya C nih. Tapi jangan C terus. Nanti naik tingkat jadi apa? B. Kalau sudah B naik tingkat menjadi apa? A gitu. Sama kayak sekolahan. Ya lembaga apapun pasti ada yang namanya apa? Akreditasi. Semakin nilainya A berarti semakin apa? Semakin bagus karena terpenuhi beberapa unsur di dalamnya. Semakin lengkap, semakin komplit sarana prasarananya dan seterusnya. Insyaallah taala supaya maksudnya biar jelas itu arah kita itu. Ya, jangan cuma belajar tapi nggak tahu junjungannya atau junjungannya. Yang penting kan taklim Ustaz, nggak begitu konsepnya Pak Budi ya. Yang budiman ya sama kayak tadi, bukan hanya sekedar pengakuan tapi adanya aksi, adanya apa? Pembuktian. Fadhal, ada yang ditanyakan? Cukup. Ya, insyaallah kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.